Materi kali ini terkait dengan interest bearing note. Untuk perlakuan akuntansinya sama persis dengan perlakuan akuntansi bonds payable, sehingga jika kita sudah memahami akuntansi untuk bonds payable atau hutang obligasi, maka kita tidak akan menemukan kesulitan untuk memahami perlakuan akuntansi untuk interest bearing note. Jika kita lihat soal di sini, maka kita bisa simpulkan bahwa tipe soal sama dengan tipe soal yang ada di hutang obligasi, di mana perusahaan menerbitkan wesel dengan nilai nominal 10.000 euro, kemudian durasi peminjaman adalah 3 tahun, dan wesel tergolong interest bearing note dengan bunga 10%. Bunga market atau bunga pasar adalah 12%. Selanjutnya kita sudah tahu bahwa kita harus menentukan harga jual wesel. Perhitungannya sama dengan cara kita menghitung harga jual untuk obligasi. Tapi di sini perbedaannya dengan latihan-latihan kita sebelumnya, bunga dibayarkan setahun sekali. Sehingga ketika kita menghitung present value-nya, maka N tidak perlu dikalikan 2, I tidak perlu dibagi dengan 2. Kita asumsikan bahwa kita sudah menghitung present value-nya dan dihasilkan harga jualnya adalah 9.520, sehingga ada selisih berupa diskon sebesar 480. Jurnal pertama yang perlu kita buat terkait dengan penerbitan wesel, jelas jurnalnya adalah kas pada notes payable sebesar 9.520. Berikutnya kita membuat tabel amortisasi. Kita lihat di sini tabel amortisasinya sama dengan latihan kita sebelumnya di hutang obligasi. Perbedaannya adalah untuk hutang wesel di sini bunga dibayarkan setahun sekali. Kita asumsikan bahwa kita sudah menghitung semuanya ini sehingga menghasilkan tabel amortisasi secara lengkap. Kemudian pekerjaan kita berikutnya adalah membuat jurnal terkait dengan amortisasi dan terkait dengan pembayaran bunga. Tertera dalam slide ini adalah versi jurnal pembayaran bunga dan jurnal amortisasi yang digabung menjadi satu, di mana terdapat beban bunga interest expense 1142, kemudian notes payable kita 142 kredit, dan selanjutnya kas yang kita bayarkan adalah sebesar 1000. Jadi ini versi jurnal yang digabungkan. Kemudian kita ingat materi-materi sebelumnya ketika kita membahas hutang obligasi, saya mengajarkan juga versi jurnal yang dipisah untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan perlakuan akuntansinya. Sekarang saya ilustrasikan contoh jurnal yang menggunakan versi yang dipisah, di mana kita akan membuat jurnal terkait dengan pembayaran bunga dan jurnal terkait dengan amortisasi diskonnya. Jadi ini adalah jurnal terkait dengan pembayaran bunga dan amortisasinya. Kalau digabungkan menjadi satu, sama persis dengan jurnal yang ada di slide tadi. Jadi kita berfokus pada jurnal pembayaran bunga, yaitu interest expense pada kas. Kemudian jurnal yang ini adalah jurnal terkait dengan amortisasi diskon sebesar 142. Kemudian terkait dengan jurnal yang lainnya, yang paling penting adalah ketika kita menemukan laporan keuangan, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Materi kita terkait dengan interest bearing note sudah selesai. Materi selanjutnya kita akan membahas wesel yang diterbitkan untuk pembelian barang atau jasa.